Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Perkenalkan, nama kakak Ida Farida, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ada dua yang harus kita ketahui pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ayo disimak ya adik-adik. Perlawanan pada abad 17 sampai 18. Pada abad ini perlawanan yang dilakukan dengan jalan perang Pattimura Thomas Matullinsai. Pattimura ini lahir di Pulau Satarua, Maluku, tanggal 8 Juni 1783. Pattimura pernah menjadi tentara Inggris dengan pangkat sersen mayor. Itulah Pattimura yang dikenal Kapiten Pattimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, rakyat Maluku berperang di bawah pimpinan Pattimura dan berhasil merebut benteng Durcit. Namun benteng tersebut dapat direbut kembali oleh Belanda. Pattimura tertangkap oleh Belanda lalu berunjuk untuk merunding, tetapi bujukan tersebut ditolak Pattimura. Penolakan tersebut mengakibatkan Pattimura dihukum gantung pada tanggal 16 Desember 1817 pada usia 34 tahun. Selanjutnya, Tuanku Iman Bonjol, lahir di Bonjol, Sumatera Barat, tahun 1722. Tuanku Iman Bonjol dikenal sebagai ulama, pimpinan, dan pejuang.
yang bergerak melawan Belanda dalam Perang Badri pada tahun 1803 sampai 1838. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda untuk memerang kaum Badri. Tetapi pada tahun 1823, kaum adat dan kaum Badri tersebut melawan Belanda. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Iman Bonjol tertangkap dan dibuang di Cianjur. Terakhir beliau dipindahkan ke Manado dan meninggal. Selanjutnya ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan Indonesia dari Jawa Tengah. Semasa kecilnya bernama Untuwiryo, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono. Perang Diponegoro dimulai pada tanggal 20 Juli 1825 sampai 28 Maret tahun 1830. Taktik yang digunakan Gerlian. Taktik Gerlian itu adalah sembunyi-sembunyi. Perang ini merupakan perang terbesar dan terberat yang dialami oleh Belanda, sehingga Belanda menyebutnya Perang Jawa. Perang Jawa pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya Pangeran Antasari. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 dan sempat menjadi Sultan Banjar pada tahun 1862. Perang Banjar terjadi 25 April 1859 sampai 1903. Perang ini dimulai pada saat Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara.
Belanda berkali-kali membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah atau perundingannya. Namun, hal itu ditolak Pangeran Antasari. Setelah berjuang keras, Pangeran Antasari wafat pada tahun 1862 karena sakit paru-paru dan cacar. Kemudian, perjuangan melawan Belanda dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Zaman. Pangeran nasional dari Aceh ini bernama Tuanku Umar. Beliau lahir pada tahun 1854 di Maulaboh. Ketika berumur 19 tahun, Teuku Umar ikut serta dalam Perang Aceh yang pertama, yaitu tahun 1873 sampai 1874 dan menjadi kepala desa di daerah Daya Maulabo. Ketika berumur 19 tahun, Teuku Umar serta ikut dalam Perang Aceh yang pertama 1873 sampai 1874 dan menjadi kepala desa di daerah Daya Maulabo. Teuku Umar ini memiliki teknik yang sangat cerdik loh. Teuku Umar berpura-pura bekerja sama dengan Belanda untuk mengumpulkan uang dan senjata. Setelah uang dan senjata dikumpulkan cukup banyak untuk Teuku Umar kembali untuk menyerang Belanda. Pada tahun 1899, ketika sedang memimpin Perang Aceh secara gerlian di Maulabo, Teuku Umar gugur kena peluru musuh yang menembus dadanya. Bagaimana adik-adik? Sungguh mengagumkan kan pahlawan kita tadi? Yang perlu kita ingat ya adik-adik, untuk materi cukup sampai di sini. Terima kasih adik-adik.